Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar iman kepada kitab Allah. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa bab-bab yang akan kita bahas ke depannya adalah bab tentang iman kepada kitab Allah.
Oke, kita mulai dengan prawacana. Ada beberapa pertanyaan, kenapa sih kita harus iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena kita iman kepada Allah, artinya ketika kita sudah yakin bahwa Allah itu ada, maka secara otomatis kita harus wajib mengimani kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul sebagai utusannya. Sehingga iman kepada kitab Allah merupakan konsekuensi logis, artinya konsekuensi secara masuk akal dari iman kita kepada Allah. Ketika kita iman kepada Allah, berarti kita harus iman kepada kitabnya Allah, kitab yang diturunkan Allah kepada utusannya. Selanjutnya, apa sih isi dari kitab Allah? Isi dari kitab Allah berisi wahyu Allah yang berisi pesan-pesan dari Allah untuk manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian apa sih makna dari iman kepada kitab Allah? Iman kepada kitab Allah adalah mengakui, mempercayai, dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi dan rasul yang berisi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus meyakini, kemudian mempercayai dan mengakui bahwa Allah sudah menurunkan kitab kepada para rasulnya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Oke, penjelasan tentang makna iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab, Alkitab atau kata kitab berasal dari bahasa Arab kataba fi'il madhi yang memiliki makna menulis atau mengumpulkan dalam bentuk isim, yaitu Alkitab yang berarti tulisan atau kumpulan tulisan. Jadi fi'il madhi dan isim, bentuk isimnya Alkitab. Baik, kata Alkitab dalam Al-Quran ini banyak versi, banyak disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya di surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian surat Ar-Ra'd, wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man 'indahu 'ilmul kitab. Artinya, berkatalah orang kafir, kamu bukan seorang yang dijadikan rasul. Katakan, cukup Allah menjadi saksi antara aku dan kamu dan antara orang-orang yang mempunyai ilmu Alkitab. Jadi Alkitab banyak disebutkan dalam Al-Quran, Alkitab. Makanya dalam hal ini ketika kita belajar tentang pemikiran Wahabi, saya singgung sedikit, orang Wahabi mengatakan bahwa Al-Quran sebagai kitab itu bukan sebuah bid'ah, karena Al-Quran sebagai sebuah kitab itu sudah disebutkan dalam Al-Quran itu sendiri bahwa dzalikal kitabul la raiba fihi, ini adalah kitab atau itu adalah kitab. Maka Al-Quran sebagai bentuk mushaf sekarang itu hanya menyampaikan atau hanya melanjutkan dari apa yang sudah termaktub dalam Al-Quran, sehingga itu bukan bid'ah menurut Wahabi. Kalau kita ingat pemikiran Wahabi kan sedikit-sedikit bid'ah. Kalau bid'ah kan sesuatu yang baru yang berkenaan tentang akidah menurut Wahabi. Maka kalau baca Al-Quran harus ditulang, harusnya itu kan kemarin pernah dibantah ya. Karena menurut mereka Al-Quran sebagai kitab adalah apa yang sudah dituliskan dalam Al-Quran sendiri, bahwa Al-Quran sebagai mushaf itu adalah bentuk penyelarasan dari yang sudah dituliskan dalam Al-Quran. Selanjutnya, pengertian dari kitab Allah. Adapun pengertian dari kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar wahyu yang diturunkannya kepada para rasul. Tidak ada keraguan, tidak diragukan kebenarannya, isinya agar menjadi pedoman bagi umatnya.
Jadi tidak ada keraguan dari kitab-kitab tersebut. Iman kepada Allah termasuk dalam rukun iman ketiga. Kita tahu bahwa yang pertama iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab Allah, baru Rasul Allah. Oleh sebab itu orang yang tidak iman kepada kitab Allah maka belum bisa dikatakan beriman secara sempurna. Seperti surat Al-Baqarah, kana an-nasu ummatan wahidatan fab'athallahu an-nabiyina mubasysyirin wa mundhirin wa anzala ma'ahul kitabal haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Yang artinya manusia adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Jadi Allah memberikan kitab yang benar, tujuan apa? Menjadi pedoman, menjadi apa? Menjadi jalan tengah dari perselisihan mereka. Kemudian dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa pertama, Allah telah benar-benar menurunkan kitabnya kepada para nabi. Yang kedua, kitab Allah itu memberi kabar gembira dan peringatan. Yang ketiga, tujuan diturunkannya Alkitab atau kitab-kitab agar memberikan petunjuk dan pedoman hidup. Sehingga dalam hal ini ketika kita melihat dari kedudukan dan fungsi Al-Quran, yang pertama, manusia sebagai khalifah di bumi membutuhkan sebuah sistem dan pedoman. Jadi manusia sebagai pemimpin di bumi ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Maka kita butuh sebuah sistem dan pedoman. Nah, kitab suci merupakan pokok dari sistem kehidupan yang diciptakan Allah untuk manusia untuk mengatur alam. Melalui pedoman-pedoman itu diharapkan keteraturan dan ketertiban dapat berlangsung dalam kehidupan umat manusia. Maka dalam hal ini kitab-kitab Allah diturunkan sebagai pedoman agar apa? Agar tercipta ketertiban di dunia, ketertiban dalam memimpin dunia ini, menguasai dunia ini ya. Ketertiban dan keteraturan. Maka peraturan-peraturan dan pedoman adalah untuk kebaikan dan kebersamaan hidup manusia. Maka betapa agungnya Allah sudah mengutus kita, tidak melepaskan begitu saja, tapi memberikan pedoman kita melalui apa? Melalui kitab-kitabnya, kitab-kitab yang diturunkan kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kitab-kitab Allah seperti yang kita tahu ada berapa? 4 ya. 4. Yang pertama Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Dalam Al-Quran juga disebutkan wa atayna Musal kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Dan artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk Bani Israel dengan firman, jangan kamu mengambil penolong selain aku. Jadi kitab Taurat ini khusus bagi umatnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa di Bukit Turi, Sina, Mesir ketika abad 12 sebelum Masehi dalam bahasa tulisan orang Yahudi atau Suryani dan orang-orang yang berpegang teguh kepadanya. Disebut kaum Yahudi. Pokok ajaran kitab Taurat adalah tentang akidah tauhid dan hukum syariat. Jadi contoh apa, ketika seorang itu membunuh maka ganjarannya membunuh, ketika bertobat maka harus menyerahkan segalanya, terus salah satunya adalah nyawa dan lain sebagainya. Itu Taurat. Jadi agak keras Taurat itu kalau menurut saya. Jadi syariat hukumnya itu luar biasa. Untuk bertobat, taubatan nasuha itu bagaimana, itu disebutkan semua syariat-syariatnya. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Wa rabbuka a'lamu fis samawati wal ardh wa laqad fassalna ba'dan nabiyyi 'ala ba'd wa ataina Dauda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan bumi, dan sungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu sebagai yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Zabur sendiri ditulis oleh Nabi Daud sendiri dalam bahasa Suryani, ada yang mengatakan Ibrani. Kemudian menurut Yahudi dan Nasrani, kitab Zabur adalah kitab
Perjanjian Lama. Sudah ada dalam kitab Perjanjian Lama, terdiri dari 150 pasal. Jadi kitab Zabur ini diturunkan kepada kaum Yahudi, Nasrani. Ya. Adapun isi kandungan kitab Zabur sebagai doa, zikir, nasihat, hikmah, menyuruh kepada ketauhidan dan tidak dan sama sekali tidak berisi tentang syariat. Jadi lebih condong pada ketauhidan, kemudian ilmu-ilmu hikmah. Kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Ini untuk kaumnya, yaitu kaum Nasrani. Waqafaina ala bani وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونورا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Dan kami ringkasan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, itu Taurat, dan kami memberikan kepadanya kitab Injil, sedangkan dalamnya ada petunjuk cahaya yang menerangi. Berikan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi diturunkan kepada umat Nabi Isa, atau lebih dikenal dengan Nasrani, tapi masih dalam tataran Bani Israel, berbahasa Ibrani. Pokok bahasanya hampir sama dengan Zabur, akan tapi ada penghapusan beberapa hukum. Tidak ada Injil asli saat ini. Jadi Injil yang asli saat ini tidak ditemukan. Jadi hanya karangan-karangan seperti Matius dan lain sebagainya. Isi kandungannya adalah seruan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ajaran zuhud, merevisi hukum Zabur yang tidak sesuai dengan berita, dan berita datangnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami menurunkan beberapa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Jadi diturunkan dalam berbahasa Arab. Yusuf ayat 2. Diturunkan bukan hanya bagi satu kaum, tetapi seluruh umat manusia. Jadi istimewanya Al-Quran untuk seluruh umat manusia, tidak ada sekat kaum saja. Kaum yang ada di Indonesia, Arab, Mesir, Eropa, dan lain sebagainya. Turunkan ke Makkah dan Madinah dengan berbahasa Arab, berisi tauhid, syariah, dan muamalah, seperti yang kita bahas kemarin di usul fikih. Kemudian menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, dalam kurang menghapus dan mengganti syariah terdahulu yang sesuai dengan zaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kita belajar lebih lanjut tentang apa itu suhuf, apa itu hikmah kita iman kepada kitab-kitab Allah, dan lain-lain sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.